Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Luas DeFi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yunus Halis, NIM di terakhir saya 106. Dan di sini ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Agnesia Higa Putri dengan NIM 118 dari kelas 2024B. Baik, di sini saya akan membahas tentang laporan proyek UAS pemrograman web kami, yaitu aplikasi Luas DeFi, sistem laporan barang hilang dan ditemukan pada lingkungan Fakultas Vokasi. Baik, untuk pertama-tama di sini ada bab 1 yaitu pendahuluan, yaitu berisikan latar belakang. Perkembangan teknologi informasi berbasis web telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Termasuk di lingkungan perguruan tinggi, mahasiswa saat ini bergantung pada teknologi untuk menunjang aktivitas akademik maupun non-akademik. Namun, di tengah-tengah tingginya mobilitas dan aktivitas mahasiswa di area kampus, permasalahan kehilangan barang pribadi masih sering terjadi. Barang-barang seperti tas, dompet, kartu identitas mahasiswa, charger, maupun perlengkapan kuliah lainnya kerap tertinggal atau hilang di berbagai lokasi kampus. Proses pelaporan kehilangan barang yang masih dilakukan secara manual, seperti melalui pengumuman lisan atau pesan kirim formal, seringkali tidak efektif dan tidak terdokumentasi dengan baik. Berdasarkan permasalahan tersebut, aplikasi Lifeify dikembangkan sebagai solusi berbasis web yang bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa dalam melaporkan barang hilang maupun barang yang ditemukan di lingkungan kampus. Dengan adanya Lifeify ini, diharapkan proses pelaporan menjadi lebih terstruktur, mudah diakses, serta dapat meningkatkan peluang barang untuk kembali ke pemiliknya. Pengembangan aplikasi Lifeify dilakukan sebagai bagian dari proyek ujian akhir semester UAS mata kuliah pemrograman web. Aplikasi ini dibangun menggunakan teknologi web modern seperti HTML, CSS, dan JavaScript, serta didukung dengan konsep terbuka, yaitu responsif dan ramah pengguna. Selanjutnya ada rumusan masalahnya, yaitu 1. Bagaimana merancang aplikasi berbasis web untuk pelaporan barang hilang dan ditemukan di lingkungan kampus. Terus yang kedua, ada bagaimana mengelola data laporan barang menggunakan database agar secara terstruktur. Selanjutnya ada bagaimana menyajikan informasi laporan dalam bentuk dashboard yang informatif dan mudah dipahami oleh pengguna. Yang terakhir ada bagaimana membangun aplikasi web yang responsif, interaktif, dan mudah digunakan oleh mahasiswa. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat pengembangan. Tujuan pengembangan yaitu yang pertama, mengembangkan aplikasi berbasis web sebagai media pelaporan barang hilang dan ditemukan di lingkungan kampus. Yang kedua, menyediakan sistem yang mampu mengelola data laporan barang secara terstruktur dan tersimpan dengan baik menggunakan database. Yang ketiga, merancang dan terbuka aplikasi yang responsif sehingga dapat diakses melalui berbagai perangkat dan seterusnya. Dan di sini ada manfaat pengembangan. Yang pertama adalah mempermudah mahasiswa dalam melaporkan serta mencari barang hilang atau ditemukan secara terpusat. Yang kedua ada membantu menyampaikan lingkungan kampus yang lebih tertib melalui sistem pelaporan yang terdokumentasi. Yang ketiga ada mengurangi risiko kehilangan barang tanpa laporan resmi. Adapun manfaat yang diharapkan dari pengembangan aplikasi Lifeify adalah yaitu untuk bagi mahasiswa mempermudah proses pelaporan dan penyerahan barang hilang secara cepat dan terpusat. Yang kedua ada bagi lingkungan kampus, yaitu membantu menciptakan sistem informasi yang tertib dan terdokumentasi dengan baik. Yang ketiga ada bagi untuk pengembang atau developer, menjadi sarana penyerapan ilmu pemrograman web yang telah dipelajari. Selanjutnya ada ruang lingkup untuk aplikasi Lifeify ini, yaitu yang pertama ada aplikasi yang dikembangkan merupakan aplikasi berbasis web yang diterapkan secara lokal menggunakan web server Apache melalui SAMPP. Yang kedua ada bahasa pemrograman yang digunakan meliputi HTML, CSS, JavaScript untuk sisi front-end, serta PHP untuk sisi back-end. Yang ketiga ada database yang digunakan adalah MySQL untuk menyimpan data pengguna dan data laporan barang. Dan seterusnya di sini soalnya ada banyak. Dan selanjutnya ada pembagian tugas kelompok. Untuk saya yaitu untuk menguji tugasnya untuk menguji aplikasi, penyusunan laporan, dan link aplikasi.
teman saya, pengembangan back-end, front-end, koneksi database, penyusunan laporan, dan pengujian sistem. Baik, di sini untuk bab 2 ada landasan teori. Yaitu yang pertama, konsep dasar pemrograman web statis dan dinamis. Pemrograman web pada dasarnya terbagi menjadi dua ranah utama, yaitu sisi klien dan sisi server. Pada aplikasi Lastify, sisi klien dibangun menggunakan HTML5, CSS3, dan JavaScript untuk menciptakan antarmuka yang statis namun interaktif. Yang kedua, ada peran HTML5 dan CSS dalam desain responsif. HTML5 berfungsi sebagai tulang punggung yang menyusun informasi pada Lastify, mulai dari formulir input hingga letak-letak barang. Sementara itu CSS3 digunakan untuk memberi estetika dan memastikan aplikasi bersifat responsif. Yang ketiga ada JavaScript dan Fetch API untuk interaksi asinkron. JavaScript dalam proyek ini berperan sebagai jembatan interaksi antara pengguna dan mesin. Salah satu teknologi yang digunakan adalah Fetch API atau AJAX, Asynchronous JavaScript and XML. Yang selanjutnya ada PHP sebagai bahasa pemrosesan server-side. PHP dipilih sebagai bahasa backend karena keandalannya dalam mengelola logika aplikasi berbasis web dalam ekosistem Lastify. Script PHP bertanggung jawab untuk menerima kiriman data dari formulir, melakukan validasi keamanan untuk mencegah input berbahaya, dan melakukan sistem sesi pengguna. Selanjutnya ada sistem manajemen basis data, yaitu MySQL. MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional yang digunakan Lastify yang untuk menyimpan informasi secara persisten. Akhirnya ada SMPP sebagai lingkungan pengembangan lokal. Dalam proses pengembangan, SMPP digunakan sebagai perangkat lunak perantara yang menghubungkan server web Apache, interpreter PHP, dan server database MySQL dalam satu paket. Yang ketiga ini ada analisis dan perencanaan sistem. Analisis sistem ini, sistem Lastify dirancang untuk mengatasi inefisiensi pelaporan barang hilang dan dilibatkan secara manual di lingkungan Fakultas Vokasi UNESA dan menyediakan platform digital terpusat yang terstruktur. Fungsionalitas sistem mencakup manajemen siklus hidup laporan barang, mulai dari tahap input data seperti nama barang, lokasi, dan dokumentasi foto, hingga verifikasi oleh admin sebelum dipublikasikan ke halaman utama. Selanjutnya ada perancangan arsitektur sistem. Aplikasi Lastify menggunakan arsitektur client server berbasis web dan pola komunikasi request response. Arsitektur ini dipilih karena mampu memisahkan tanggung jawab antar muka pengguna, logika bisnis, dan pengelolaan data sehingga sistem menjadi lebih terstruktur, aman, dan mudah dikembangkan di masa depan. Yaitu ada di client side atau front end menggunakan HTML5, CSS3, dan JavaScript. Sisi klien menangani antarmuka pengguna untuk pelaporan barang hilang atau temuan. Rendering halaman secara dinamis serta pengiriman data laporan ke server melalui Fetch API. Untuk selanjutnya ada server-side backend atau backend menggunakan bahasa pemrograman PHP yang berfungsi sebagai API endpoint. Backend memproses logika bisnis utama Lastify seperti validasi laporan barang, sistem pencocokan atau matching, autentikasi pengguna, dan manajemen bisnis barang. Terus ada database menggunakan MySQL sebagai sistem manajemen persistent relasional. Database ini menyimpan seluruh informasi krusial meliputi data pengguna, detail deskripsi barang hilang atau temuan, kategori barang, lokasi pilihan, dan serta log aktivitas klien barang. Dan selanjutnya ada desain database. Desain database pada aplikasi Lastify disusun menggunakan model basis data rasional untuk memastikan konsistensi, keamanan, integritas data barang yang dilaporkan. Baik, di sini ada tabel user merupakan tabel utama yang berfungsi untuk menyimpan data identitas kredensial pengguna aplikasi Lastify. Baik, di sini ada di tabel user ada ID, nama lengkap, username, email, nomor telepon, prodi, password, dan foto. Tabel user ini memiliki peran krusial dalam ekosistem Lastify karena memastikan bahwa setiap laporan barang hilang atau temuan dapat dipertanggungjawabkan hanya pengguna terverifikasi yang dapat melakukan klaim dan mengelola data mereka sendiri.
Yang selanjutnya ada tabel laporan barang. Tabel ini berfungsi sebagai pusat data untuk menyimpan seluruh informasi terkait barang hilang maupun barang temuan yang dilaporkan oleh pengguna. Di tabel ini isinya ada ID, tipe laporan, nama barang, lokasi, tanggal, deskripsi, foto, kontak pelapor, status, created at atau mencatat waktu, is verified. Selanjutnya ada tabel notes atau catatan. Tabel ini berfungsi untuk menampung aspirasi, laporan kendala teknis, maupun saran dari pengguna guna pengembangan aplikasi Lexify ke depannya. Di tabel ini ada isinya ada ID, nama, email, pesan, dan tanggal. Selanjutnya ada tabel goals. Tabel goals ini adalah tabel untuk menyimpan data target atau tujuan yang ingin dicapai oleh mahasiswa beserta progres pencapaiannya. Dan di tabel goals ini ada ID, user ID, title, deadline, dan progress. Dan selanjutnya ada desain database. Desain database pada Aquasify dirancang menggunakan model relasional dengan tujuan untuk menyimpan dan mengelola data laporan barang hilang serta temuan secara terstruktur, konsisten, dan saling terintegrasi. Baik, di sini ada desain database-nya. Di sini ada users, laporan barang, dan feedback. Kita tabel user menyimpan informasi identitas lengkap pengguna meliputi nama lengkap, username, email, nomor telepon, prodi, dan password. Untuk tabel barang merupakan inti dari aplikasi Lexio yang menyimpan seluruh data barang, sebagai metode tabel laporan, nama barang, lokasi, tanggal, deskripsi, foto, kontak pelapor, dan status. Dan ada is verified, verifikasinya. Untuk tabel feedback-nya berfungsi untuk menampung aspirasi, saran, atau laporan kendala dari pengguna. Selanjutnya ada perancangan tampilan. Perancangan tampilan aplikasi Lastify bertujuan untuk menciptakan antarmuka yang modern, intuitif, dan responsif guna mempermudah proses pencarian barang. Desain antarmuka menggunakan tema visual yang bersih dengan sistem pelabelan status yang kontras untuk membedakan antara laporan barang hilang dan hilang secara cepat. Baik, di sini ada tata letak antarmuka atau UI. Yaitu ada dashboard laporan menjadi halaman utama yang menampilkan ringkasan laporan terbaru secara real-time. Terus ada manajemen barang, loss and found, terus ada galeri dokumentasi, terus ada sistem verifikasi dan kontrak. Hanya ada responsivitas dan aksesibilitas. Aplikasi Losify dirancang sepenuhnya responsif agar pelapor dapat mengunggah kejadian kehilangan secara langsung dari perangkat mobile di lokasi kejadian maupun desktop. Selain itu, data-data formulir dapat dibuat secara sederhana guna memastikan pengguna dapat mengisi data krusial seperti tanggal dan lokasi tanpa menghambur teknis. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Sekarang kita lanjutkan ke bab 4, yaitu implementasi website. Nah, di sini implementasi website merupakan file yang berisi PHP, HTML, Java, dan juga CSS dibagi menjadi front end dan back end. Di sini saya akan memperlihatkan uh, file yang saya buat. Di sini ada about, di sini ada HTML, about, login, dan register maupun kontak. Dia ditaruh di bagian front end. Lalu kemudian ada admin, panel, barang hilang, barang temu, config, index. Index dijadikan PHP karena saat saya tadinya ubah ke HTML dia error, makanya saya jadikan ke PHP. Terus ada profile, proses login, dan di sini ada JavaScript yang meliputi, yang mencakup semua dari file. Lalu ada style CSS di sini sebagai uh, stylenya yang nanti akan seperti background dan font-fontnya itu masuk ke dalam CSS. Oke, lalu di sini ada backend. Di dalam backend ini
khusus untuk file PHP. Jadi ada get stats, ada konfirmasi kembali, login, logout, proses laporan, register, send feedback, update profile, verifikasi PHP. Lalu kemudian di sebelah sini ada database, dan nanti akan mencakup semua database. Kemudian di sini ada upload. Jadi nanti di aplikasi tersebut, di aplikasi web tersebut akan ada mengupload gambar. Nah, nanti tersimpannya di sini. Oke, sekarang kita lanjutkan kembali ke eh, file di bab 4 implementasi website. Akan saya jelaskan satu-satu. Yang pertama itu ada kode program yang penting PHP. Nah, di sini ada indeks PHP. Jadi, kode ini merupakan bagian terpenting dalam pengamanan halaman karena memastikan hanya pengguna yang sudah login yang dapat mengakses dashboard. Jika session tidak ditemukan, sistem langsung mengalihkan pengguna ke halaman login sehingga sehingga mencegah akses yang nggak sah. Terus di sini ada include config PHP. Bagian ini berfungsi menghubungkan file dashboard dengan database melalui file konfigurasi, sehingga seluruh proses pengambilan data laporan dapat berjalan dengan baik dan terpusat pada satu file koneksi. Lalu kemudian ada subquery di sini punya peran penting dalam menampilkan ringkasan data dashboard karena menghitung seluruh laporan yang sudah diverifikasi admin. Kemudian eh, dia membuat informasi yang ditampilkan valid dan terpercaya. Lalu ada query hilang dan query temu. Nah, query ini juga penting karena memisahkan jenis laporan berdasarkan kategori barang hilang dan barang yang ditemukan, sehingga dashboard dapat menampilkan statistik yang lebih informatif dan mudah dipahami oleh pengguna. Kemudian di sini ada username session. Kode ini digunakan untuk mengambil identitas pengguna dari database yang sedang login dari session, yang kemudian ditampilkan pada halaman penanda bahwa autentikasinya sudah berhasil. Kemudian di sini ada Halo Strong PHP Echo Username. Ini juga mengambil dari database username ini. Fungsinya untuk menampilkan nama pengguna pada antarmuka dashboard untuk profile. Kemudian di sini ada kode ini menampilkan menu halaman admin yang penting untuk pengelolaan sistem, tetapi masih perlu pembatasan berbagai role agar tidak semua pengguna dapat melihat atau mengakses fitur admin. Kemudian di sini ada admin panel PHP juga. Dia yang pertama ini untuk kerangka awal halaman admin panel Lostify yang berfungsi menyiapkan koneksi database melalui include config PHP agar halaman siap melakukan operasi pengelolaan data, dan di sini struktur HTML itu disusun secara standar dengan penetapan metadata UTF-8 dan pemanggilan CSS eksternal. Jadi kita nggak disatuin sama halaman PHP tapi dipisah, jadi kita pakai file CSS yang eksternal. Terus untuk konsistensi tampilan serta pembuatan navbar sederhana, dia sebagai identitas Lostify admin. Terus kemudian secara fungsional kode ini masih berfungsi dan berfokus pada tampilan dan struktur antarmuka tanpa logika. Pengamanan seperti pengecekan session atau role admin. Kemudian di sini ada barang hilang. Kode ini menyiapkan halaman barang hilang Lostify dan memanggil config PHP untuk koneksi database, mengatur struktur HTML dan CSS, serta menerapkan mode dark mode dan light mode. Selain itu, dia juga menampilkan navbar yang berisi navigasi utama dan tautan admin, sehingga berfungsi sebagai kerangka tampilan dan navigasi. Tapi ini belum dilengkapi sama pengecekan session atau pembatasan akses pengguna. Lalu kemudian barang temu ini juga sama, tampilannya seperti yang barang hilang tadi. Tapi fungsinya beda sebagai halaman antarmuka pengguna untuk melaporkan dan menampilkan daftar barang yang ditemukan dalam platform Lostify. Nah, ini pakai PHP, HTML, dan JavaScript jadi satu. Terus secara teknis, halamannya menyediakan formulir input laporan yang mendukung unggah gambar, serta menampilkan inventaris barang yang sudah terverifikasi melalui sistem grid yang rapi.
Ini fitur utamanya itu mencakup integrasi tombol kontak WhatsApp. Jadi langsung ke integrasi ke WhatsApp, terus juga kalau udah ketemu, nanti si pengguna barang yang hilang ini bisa langsung konfirmasi pesanan diterima, terus nanti langsung kehapus di yang barang hilang tadi secara otomatis. Nah, profil ini sebagai halaman manajemen akun pengguna, jadi dia bisa mengelola akunnya, kayak mengganti username, mengganti password, terus kemudian di halaman profil itu juga bisa kita logout. Tuh. Terus di sini ada proses login. Nah, proses login ini berfungsi sebagai pengolah autentikasi pengguna dengan cara memvalidasi kredensial login yang dikirimkan melalui metode POST terhadap data database. Terus kemudian di sini ada login. Nah, login ini fungsinya untuk memproses autentikasi yang fleksibel. Jadi nanti kita bisa eh, di sini kan ada identity sama password. Kita masukin identity eh, pakai username yang udah kita registrasi di awal. Terus passwordnya juga dimasukin. Terus di sini ada logout. Nah, di sini ada session start, unset, destroy. Jadi maksudnya start, unset, destroy ini kita yang start itu kita memulai agar sesinya ke start untuk menghapus. Terus yang unset itu menghapus semua variabel sesi, kemudian destroy ini menghancurkan sesi secara total. Jadi kembali lagi ke login dan harus memasukkan password serta username. Nah, di sini ada header yang otomatis kembali ke halaman login. Jadi ini ada alamat login. Jadi kita langsung kalau udah pencet logout, dia langsung ke login. Register. Di sini kita em, langsung terhubung ke database. Jadi ada nama lengkap, username, email, nomor telepon, prodi. Itu nanti akan menjadi bagian dari eh, profile. Kemudian ah, cek email dan ini semua. Terus ada HTML. Nah, sekarang yang ke HTML. Di sini kita punya login. Ini merupakan tampilan depannya. File login ini berfungsi sebagai antarmuka pengguna untuk proses autentikasi ke dalam platform Lostify. Secara teknis, struktur HTML ini menyediakan formulir input yang mengumpulkan identitas username atau email dan kata sandi untuk untuk dikirim melalui metode POST ke script backend login PHP. Oke, kemudian register. Oh ya, register ini dia fungsinya itu untuk yang tadi kita taruh semua data-data kita sebagai profil. Nanti dia juga ada di sini. eh, Kalau misalkan di bawah itu ada link login ke halaman login. Jadi kalau misalkan kita udah punya akun, kita langsung klik link login itu, nanti langsung kembali ke halaman login. Terus ada about HTML, ini berisi tentang ada CSS-nya juga. Sengaja saya masukkan melalui internal, terus kemudian di sini about itu tentang aplikasi Lostify. Jadi isinya itu ada eh, kayak fitur-fitur, terus pengertian dari Lostify sendiri, terus juga sama eh, teknologi yang digunakan untuk pengembangan aplikasi Lostify. Terus di sini ada kontak HTML yang berisi form dan juga penjelasan dari kontak sendiri itu apa. Formnya nanti ini juga pakai CSS internal. Jadi dimasukin langsung ke sini, nanti kita isi form, kirim, lalu akan terverifikasi ke halaman admin. Jadi ngirim ke admin untuk pengembangan dari aplikasi. Terus di kontak itu juga ada kayak kontak ke admin langsung. Jadi kita bisa menghubungi admin lewat email yang sudah tertera di situ. Terus di sini ada JavaScript, script JS. Ini saya masukkan fungsinya itu sebagai pengelola fitur dark mode pada platform Lostify dengan memanfaatkan web storage API untuk menyimpan preferensi tampilan pengguna secara persisten di peramban.
Nah, secara teknis, script ini mendeteksi tema yang tersimpan di local storage saat halaman dimuat. Terus dia memanipulasi kelas CSS pada elemen body untuk mengubah gaya visual dan menyediakan fungsi event listener pada tombol untuk mengganti tema sekaligus memperbarui teks label tombol secara dinamis antara antara light mode dan dark mode. Kayak ini CSS, garis besar CSS itu berfungsi sebagai kendali visualnya platform Lostify gitu. Terus dia kayak script ini mendukung penuh fitur dark mode dengan penyesuaian otomatis otomatis pada latar belakangnya. Jadi kalau misalkan diganti ke dark mode, semuanya layarnya jadi hitam gitu. Visualnya jadi hitam. Terus kalau misalkan ke light mode, jadi akan terang, putih. Nah, kita lanjut ke bab 5, yaitu hasil dan pembahasan. Di sini saya akan mendemokan langsung eh, terkait aplikasi. Nah, oke, kita sekarang sudah ada di halaman aplikasi webnya. Ups. Oke, di sini dari daftar Lostify ini merupakan halaman registrasi. Jadi kita isi namanya, username-nya misalkan ya, Cel, email, Cel, kita isi. Terus ini kita bisa memilih prodi di dalam fakultas vokasi. Di sini sudah tertera semua. Di sini kita pilih manajemen informatika, lalu kemudian kita membuat password. UI. Terus kita setelah register, dia akan tersimpan. Lalu login pakai yang tadi. Oke, kita login. Oke, kita sekarang masuk ke halaman dashboard atau indeks. Di sini, kalau kita ubah ke terang, dia akan tampilan visual CSS-nya putih. Tapi kalau ke dark mode, dia akan tampilan CSS-nya hitam. Oke, kita ubah ke putih. Oke, sekarang di sini saya akan menjelaskan di bagian atas ini, di sini ada navigasi berupa dashboard, barang hilang, barang temu, dan admin. Nah, untuk khusus admin ini hanya bisa diakses oleh di halaman eh, jika admin yang punya akun, maka hanya admin yang mempunyai ini apa tanda navigasi admin. Terus kemudian di sini ada disambut oleh Welcome to Lostify dan ini merupakan nama username kita yang sudah terhubung ke database. Terus di sebelah sini juga ada jika kita klik itu halaman profile. Oke, halaman profile ini terdiri dari eh kita bisa mengubah ke password baru, terus kita simpan perubahan, nanti akan terubah dan akan passwordnya udah berganti. Nah ini logout, nanti aja kita kembali lagi ke dashboard. Nah di sini ada total laporan barang hilang, barang ditemukan, dan hari aktif. Saya jelaskan dulu yang hari aktif karena ini merupakan pemakaian kita login berapa tiap harinya. Misalkan hari Senin, berarti itu kehitungnya 1 kali login. Terus misalkan hari Selasa itu akan kehitung 2 hari aktif. Terus di sini ada informasi pengambilan barang ini merupakan deskripsi. Terus di bawah ini merupakan navigasi yang ada home, about, dan kontak. Kita coba dulu ke about. Nah, di about ini ada yang sudah saya bilang sebelumnya merupakan halaman tentang Lostify. Jadi di sini merupakan deskripsi Lostify. Terus di sini eh, penggunaan untuk siapa saja sih itu Lostify, aplikasi Lostify. Jadi di sini ada mahasiswa yang kehilangan barang di kampus, terus Civitas yang menemukan barang tak bertuan, lalu kemudian ada petugas keamanan kampus untuk verifikasi data. Nah, ini teknologi yang kita gunakan ada HTML5, CSS3, PHP 8.2, MySQL, dan JavaScript. Terus di sini ada juga halaman navigasi ke home, about, kontak, dan di sini ada penjelasan mengenai subjudulnya Lostify, terus di sini ada kontak resminya. Sekarang kita ke kontak.
Nah, oke, untuk di kontak ini kita mempunyai deskripsi yang hubungi kami ini. Terus di sisi kiri bawah itu ada form untuk mengirim ke admin terkait kritik dan saran ke pengguna. Misalkan kita coba isi, isi ya. Terus kendalanya. Eh, kita tidak masukkan. Nah, ini pesannya sudah terkirim. Akan ada notifikasi, lalu kembali lagi ke halaman utama, dan di kanan ini ada informasi kontak mengenai admin. Jadi, jika kalian ingin menghubungi langsung melalui email, itu dapat dilihat di sini. Terus kita ke home lagi, dan sekarang kita ke barang yang hilang. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu barang yang hilang. Jadi, misalkan di vokasi sendiri, eh, si pengguna ini kehilangan, misalkan dia anak manajemen informatika dan dia kehilangan sebuah handphone. Nah, dia bisa langsung mengirim melalui form ini, misalkan HP, terus lokasi terakhir di kelas 10, dia tak seingatnya dia di kelas 10, terus tanggalnya misal kehilangannya itu tanggal 30, WhatsApp. Kita tulis WhatsApp kita di situ, terus ciri-ciri khusus barangnya, warnanya biru, case bening. Oke. Terus kita upload foto, misalkan ini kita open dan kita posting. Nah, di sini nanti akan ada langsung yang tadi kita, nah ini dia, HP akan muncul di halaman sedang dicari. Ini merupakan list-list barang yang hilang. Kita bisa, siapa saja bisa melihat di sini. Lalu kemudian kita ke barang temu. Misalkan HP saja, HP tadi sudah ketemu. Ini adalah orang yang menemukan barang tersebut. Terus kita ketemunya di kelas 10 HP-nya. Ketemu tanggal berapa? Tanggal 13 misal. Terus deskripsinya aman. Barang aman. Kita foto HP-nya, lalu kita posting temuan. Nah, ya, jangan lupa dimasukkan WhatsApp. Oke. Nah, di sini sudah terupload. Jadi, orang yang kehilangan barang dapat melihat si penemunya di sini. Nanti, kalau misalkan kita ingin kontak penemu, di sini kita ada eh, kontak si penemu. Jadi, ini langsung terhubung ke WhatsApp. Nah, itu dia. Oke. Terus di sini ada pesan telah diterima. Jika si kehilangan barang tersebut sudah menerima barangnya dari si penemu, maka dia bisa langsung klik pesan diterima. Oke. Nah, dia ada notifikasi. Lalu kemudian di sini eh, barang yang eh, data di sini sudah hilang, tapi dia masih tersimpan di database. Kemudian barang yang hilang juga sudah nggak ada, karena barang sudah diambil oleh si pemilik. Oke. Nah, yang terakhir adalah halaman admin. Tadi kan kita yang dikontak mengirim sebuah kritik dan saran. Nah, nanti dia akan masuk ke halaman admin ini dan akan dilihat oleh admin. Verifikasi laporan masuk terdiri dari nama, email, pesan, dan tanggal si pengguna, si pengirim, si user itu. Nah, tadi si pengirim bilang kalau error di bagian barang hilang karena tidak terkirim. Nah, kita di situ melakukan pengembangan kembali, terus juga kita memperbaiki kembali atas komen-komen kritik dan saran yang kalian masukkan ke halaman admin gitu. Oke, di sini kita kembali ke user side. Nah, saya akan jelaskan angka-angka di sini, yaitu ada total laporan barang, barang hilang dan barang yang ditemukan. Jadi, barang yang hilang, kenapa 7? Tadi, data yang ada di barang hilang itu ada 7. Coba kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, baik. Ya kan benar 7. Nah, barang temunya di sini ada 2.
Nah, coba kita lihat barang temunya. Barang temu yang sudah ditemukan oleh si penemu itu ada dua juga. Jadi langsung ada di sini. Dan jika misalkan sudah terverifikasi hilang, maka akan ganti angkanya. Coba kita klik barang temu di sini, pesanan diterima, yang tadi dua akan menjadi satu. Nah, ya kan langsung berganti angkanya. Nah, ini total laporan. Total laporan tuh maksudnya eh, dari sekian banyak laporan itu akan terdata di sini. Kayak barang yang sudah hilang, barang yang ditemukan, itu akan terdata di sini. Oke, untuk yang terakhir adalah logout. Nah, tuh kalau kita klik logout, dia akan kembali ke login Lastify. Kalau login Lastify, oke, demo sekian dari demo saya. Kita kembali ke pembahasan selanjutnya di bab 6. Oh, untuk pembahasan fungsi sistem di bab 5 akan saya jelaskan lagi. Jadi di sini ada fungsi autentika pengguna, manajemen. Nah, kita langsung ke penutup di bab 6 ini. Di sini ada kesimpulan dan saran pengembangan. Jadi kesimpulan dari semua eh, aplikasi yang telah kita buat dan laporan yang telah kita buat adalah pengembangan aplikasi Lastify telah berhasil direalisasikan sebagai platform digital yang solutif dalam menangani permasalahan kehilangan dan penemuan barang di lingkungan Fakultas Vokasi UNESA. Melalui integrasi teknologi PHP dan MySQL, sistem ini mampu menyediakan wadah pelaporan yang terpusat, menggantikan metode manual yang selama ini kurang terdokumentasi dengan baik, dan seluruh fitur utama mulai dari autentikasi pengguna, penginputan laporan barang hilang, dan temuan hingga visualisasi statistik pada dashboard telah berfungsi secara stabil dan sinkron. Dengan basis data, inovasi berupa fitur pesanan diterima, maksudnya barang diterima, memberikan efisiensi nyata dalam menjaga aktualisasi data di mana laporan akan terhapus secara otomatis setelah barang terverifikasi kembali ke pemiliknya. Nah, secara keseluruhan, Rustify tidak hanya sekedar memenuhi syarat teknis mata kuliah pemrograman web, tapi juga memberikan nilai tambah sosial dalam meningkatkan integritas serta kepedulian antar mahasiswa melalui antarmuka yang modern, responsif, dan ramah pengguna. Kemudian ada saran pengembangan. Nah, untuk saran pengembangan dari aplikasi Lostify, itu disarankan untuk mengintegrasikan fitur notifikasi otomatis berbasis WhatsApp, API atau email agar pengguna mendapatkan peringatan real time saat terdapat barang yang memiliki kemiripan deskripsi dengan laporan mereka. Kemudian dari sisi keamanan dan validitas, pengembangan sistem pencocokan cerdas, smart matching algoritma, berdasarkan kata kunci deskripsi barang dan dapat diterapkan untuk mempercepat proses identifikasi antara tabel, barang hilang, dan temuan. Nah, selain itu, integrasi dengan sistem informasi akademik SIAKAD untuk verifikasi identitas mahasiswa secara otomatis akan meminimalisir risiko laporan yang palsu. Kemudian disarankan pula untuk mengembangkan fitur geotagging yang lebih presisi menggunakan integrasi Google Maps API guna memetakan titik koordinat penemuan barang secara visual di peta kampus serta menyediakan versi aplikasi mobile agar proses pengambilan foto dan pelaporan di lokasi kejadian menjadi lebih instan dan fleksibel bagi seluruh sivitas akademika di Fakultas Vokasi. Oke, ini tinggal lampiran. Sekian presentasi dari kami dan terima kasih telah menyimak presentasi dan demonstrasi yang kami tampilkan pada hari ini. Jika ada kesalahan atau kesalahan dalam berucap dan berkata, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.